Ketentuan penalti terhadap penyedia barang jasa terkait ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup kewenangannya. Sanksi atas penyimpangan. Nomor 1, kelompok sanksi administrasi, bentuk sanksi teguran lisan, teguran tertulis, blacklist. Penerima sanksi PNS dan pegawai. Penerima sanksi yang kedua teguran tertulis adalah PNS dan pegawai, dan blacklist itu penyedia barang dan jasa. Saat peristiwa, saat menjadi pegawai. Dan yang kedua juga saat menjadi pegawai, teguran tertulis dan blacklist juga proses PBJP. Kewenangan penetapan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran PA-KPA yang 1, 2, dan yang kedua adalah pelaku pengadaan dan PA-KPA. Yang kedua adalah penggantian kerugian negara. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama tuntutan ganti rugi. Penerima sanksinya adalah PNS non-bendahara. Kemudian saat peristiwa, saat menjadi pegawai, kewenangan penetapannya adalah PA-KPA. Kemudian tuntutan perbendaharaan, yang kena sanksi adalah PNS bendahara. Saat menjadi pegawai, kewenangan penetapannya adalah dari BPK-RI. Kemudian sita jaminan, penerima sanksi penyedia barang dan jasa. Saat proses penyediaan barang dan jasa. Kemudian denda, bentuk sanksi penyedia barang dan jasa, proses PBJP. Dan sanksi finansial, penerima sanksi adalah penyedia barang dan jasa saat peristiwa proses pemilihan penyedia. Nah, kewenangan penetapannya adalah yang ketiga terakhir ini, pelaku pengadaan dan PA atau KPA. Kelompok sanksi pidana, kurungan penjara, penerima sanksi semua pihak. Saat peristiwa tidak terikat ruang dan waktu, kewenangan penetapan adalah aparat penegak hukum. Kemudian berikutnya adalah sanksi bagi penyedia. Perbuatan atau tindakan berusaha mempengaruhi ULP atau PP, unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan, atau pihak lain yang berwenang untuk melanggar ketentuan. Kemudian melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk mengatur proses pengadaan. Kemudian membuat dan atau menyampaikan dokumen yang tidak benar atau palsu. Kemudian mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau diterima oleh ULP atau PP, unit layanan pengadaan atau pejabat pengadaan. Kemudian tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Sanksinya adalah administrasi dan atau daftar hitam dan atau gugatan secara perdata dan atau pelaporan secara pidana. Kemudian sanksi bagi penyedia perbuatan atau tindakan ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang atau jasa dalam produk dalam negeri. Nah, sanksinya adalah sanksi administrasi dan daftar hitam tambah finansial. Berikutnya, sanksi bagi penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan, maka denda keterlambatan sebesar 1 per mil ya, atau 1/1000 per hari dari harga kontrak atas atau bagian kontrak. Kemudian sanksi bagi penyedia konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, maka menyusun kembali perencanaan dengan biaya sendiri dan atau tuntutan ganti rugi. Berikutnya, denda dan ganti rugi. Denda dan ganti rugi. Karena terjadinya cedera atau janji wan prestasi yang tercantum dalam kontrak, sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan. Kemudian, cedera janji atau wan prestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, kemudian menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan
keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sanksi denda dan ganti rugi berupa sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan, yaitu sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera atau janjiwan prestasi yang tercantum dalam kontrak. Sanksi finansial dapat berupa ganti rugi atau denda keterlambatan. Ya. Cedera janjiwan prestasi dapat berupa kegagalan bangunan, ya sudah tadi. Kemudian yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Kemudian, sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1 per mil per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak, atau 1 per mil dari harga kontrak. Berikutnya adalah bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Kemudian tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen kontrak. Kemudian lagi masih denda dan ganti rugi. Sanksi ganti rugi apabila terjadi kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan. Kemudian melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit. Tadi menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Ya. Berikutnya, pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak. Alasan-alasannya apa saja? Ya, KKN atau kecurangan dan atau pemalsuan. Yang berikutnya adalah penyimpangan prosedur. Yang ketiga, pailit. Keempat, daftar hitam. Kelima, gagal memperbaiki kinerja. Keenam, tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Ketujuh, lalai atau cedera janji. 8, tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. Ke-9, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Dan terakhir, menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan. Pemutusan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang. Yang kedua, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Berikutnya adalah penyedia berada dalam keadaan pailit. Berikutnya, penyedia terbukti dikenakan sanksi daftar hitam sebelum penandatanganan kontrak. Berikutnya lagi adalah penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Ya. Berikutnya, penyedia tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan. Ya, seterusnya adalah penyedia lalai cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Ke-9, berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan terakhir, yang 10, setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam kontrak, dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
Demikian Bapak Ibu materi pengendalian pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami dan dapat menambah khasanah aktivitas Bapak Ibu ketika mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang ada di masing-masing unit kerja. Nanti Bapak Ibu ada di dalam slide itu ada tugas mandiri ya, nggak terlalu sulit saya lihat, dan berikutnya kita nanti diskusi secara online, dan terakhir Bapak Ibu tetap mengumpulkan learning journal karena wajib ya untuk masing-masing mata pelatihan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.